Islam itu gini loh Pak. Kalau Islam itu tadi ada dari ajaran yang dikatakan bahwa mana sih gnostik ya gitu. Bentar. Jadi yang ditanya Pak Putra ini malah janggal bagi saya. Pengertian kata Tuhan ini yang ingin dipahami Pak dari segi apanya gitu loh. Dari segi kepercayaan ataukah dari segi genetisnya gitu. Apa Pak menurut Bapak? Yang mau ditanya itu. Iya, jadi apa keunikan, kalau saya pahamin tadi kan nampaknya di setiap aliran itu punya pandangan keunikan masing-masing tentang memahami keberadaan Yesus gitu ya. Iya. Ya memang Yesus ini dari awalnya Nabi Hana maupun Simeon itu juga sudah membuatkan satu gambaran bahwa sosok tokoh Yesus ini akan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Ini benar. Kenapa? Karena dia sangat karena tidak ada dasar satu ayat pun yang memberikan ketegasan bahwa beliau adalah Tuhan kan. Maka terjadilah persepsi ini Pak Putra. Nih, saya jelasin di ayat berapa? Bapak percaya nggak? Bapak percaya nggak Pak Putra dengan Al-Hadits ayat 3 tentang Al-Hadits ayat 3? Percaya nggak? Ya, dia bahas apa itu? Loh, Pak Putra gimana sih Muslim nggak tahu Al-Hadits ayat 3? Surah 69 loh, ayat 3. Ya apa kan mungkin pemahaman Anda dengan pemahaman saya beda. Mungkin bisa terjadi. Bang Gio di disconnect dulu audionya. Bang Gio. Udah. Ini jelas ya. Iya. Jadi perbedaannya di mana pengertian Al-Hadits 3 itu, Pak? Menurut Bapak apa perbedaannya? Atau jangan-jangan Bapak belum pernah baca? Belum pernah baca. Lah iya belum pernah baca kok. Memiliki pandangan yang beda itu bedanya di mana coba? Enggak, ya karena itu kan saya menanyakan informasi dari Anda. Berarti intinya kan sampai belum pernah baca kan? Iya. Nah iya, Bapak belum pernah baca kok bisa bikin kesimpulan. Ini ya, bedanya di apa coba? Gitu. Bapak sebelum ayat bilang di Alkitab nggak ada satu ayat pun yang menyebut Yesus itu Tuhan. Mendingan Bapak perdalam agama Bapak. Betul. Ini kan ini baca ini baca Al-Hadits ayat 3. Mana itu? Nih. Baca, ini surah Bapak loh. Mana? Mau ke sini. Ini. Saya kan nanyakan dari iya itu. Ini. Yang iya nih. Bahwa Anda itu mendasarkan Yesus. Iya ini baca. Itu iya ini lihat. Lihat Al-Qur'an. Iya baca. Saya lagi nyupir nih. Ini baca nih. Pantesan nggak mau dengerin orang ngomong. Iya loh. Ini loh Al-Qur'an ngomong. Ya udah parkir dulu. Ini perkataan siapa ini? Ini perkataan siapa? Iya, parkir dulu sebentar. Parkir dulu. Ini perkataan siapa nih? Ini perkataan siapa? Sebentar saya parkir. Iya, parkir ya. Parkir dulu, Pak. Ini mah demi masa depan, demi akhirat kita, ya. Enggak apa-apa parkir dulu. Ini perkataan siapa ini? Hadits ini. Aduh. Ya. Mana? Wal awalu wal akhiru. Ya, ini Al-Qur'an. Kata siapa ini?
Yang mengakui Itulah. apa? Yang Al-Quran. ya wahyu Allah. Ini siapa yang berkata ini siapa di sini? Yang berkata seperti ini siapa? Ya Allah lah. Dia Allah. menginformasi bahwa keberadaan beliau seperti Nah, itu. lihat perkataan Yesus ya. Ini ayat ke-7. Yang ke-7 ya. Yang ke-7. Di abad Sepakat pertama. ya Pak ya, perkataan Allah ya. Sepakat ya. Iya. Nih, lihat. Heeh. Lihat. Nih, Sepakat ya, jangan bentar. beda lagi. Wah. Nih. Ini kecil banget sih nih. Bisa digedein. Enggak, di sini aja deh. Bisa. Ini Ya. perkataan Yang pertama yang terkemudian dan yang akhir oleh kan ayal, Pak. ini abad ini merah ya, ini merah nih ya. Ini kan Ini Kak. Nih, ya kalau saya memahami Yesus ini perkataan ini perkataan Apa sih? Yesus tapi sangat Iya, hayal. apa-apa. Hayal lah. Ini apa ya? Aku Ya, adalah apa-apa. Alfa dan Omega, Iya. yang pertama dan yang awal. Hayalnya Ini begini. berat. Yesus Ini nih hayal berarti. Yesus itu Allah sendiri kan tidak dilahirkan. Kalau Allah nggak hayal ya. Sekarang saya mau tanya gini. Kan tadi katanya pertanyaannya Yesus bahwa ada. Karena itu saya Quran mengatakan Quran kalau sudah Allah nih. mengatakan dirinya sendiri bahwa Enggak, ini dia ada orang dia disembah. sekarang gini. Sekarang Sekarang Yesus gini, itu Pak Putra. kapan jadi Enggak, Pak Tuhan? Putra. Pak Putra. Di abad ke-7. Ini di abad ke-7. Ingat. Berarti Ini di abad Yesus pertama. itu baru ada di abad Ini- ke-7. Ini di abad pertama. Ini Baru lihat nih. lahir wong Yesus Ini itu kan di abad pertama. dilahirkan. Dia di abad Kan gini pertama. Pak logikanya. Ini logikanya Wahyu Ini itu turun abad logikanya keberapa? begini. Wahyu turun abad Kalau keberapa? Ingat. Kalau Yesus Wahyu turun kalau Yesus abad itu keberapa? sebagai Enggak, firman, Wahyu turun abad keberapa? berarti kalau nggak ada yang berfirman, kalau Yesus sebagai firman, kalau nggak ada yang berfirman, nggak ada Yesus, Ya, ini kesalahan abad keberapa? cara memahami. ya kan? Kesalahan memahami istilah kata Gimana firman. sekarang Ya. dilahirkan dia Oke, tercipta stop. sendiri. Iya, Enggak, stop dulu Pak ya. Ya. Pak Putra. Ingat nggak konsisten nggak dengan pertanyaan Pak Putra? Di mana Yesus mengkonfirmasi Itu bahwa beda dirinya? jauh Pak. Itu Enggak, beda pertanyaan jauh. Pak Putra Kalau tadi Allahnya- konsisten. kalau Tuhannya orang Konsisten. Islam, kalau Konsisten, Tuhannya nggak orang Islam berhak ngomong seperti itu karena tidak Enggak. dilahirkan. konsisten Pak Putra. Pak Putra tadi bilang apa? Di Anda mana ini kan Yesus berkata? karena itu hayal. Anda kesimpulannya sangat nggak logis. Iya. Oke, begini Pak ya. Artian Nggak kata logis. firman yang Bapak pahami itu apa? Apa yang di pertanyaannya apa? Iya, karena pengertian kata firman ini Firman itu di kan dalam bahasa kata-kata. Arab itu apa? Oke, kalau kalam Kata-kata. nafsi sama kalam lapsi apakah ada beda atau sama Pak? Beda. Bedanya di mana Pak? Kalau kalam nafsi? Alam nafsu itu menyatakan pada dirinya sendiri. Iya, kalam nafsi artinya apa? Pernyataan untuk dirinya sendiri. Pernyataan untuk dirinya sendiri. Kalam yang masih di dalam diri Allah itu sendiri, betul? Iya. Kalau kalam lapsi, kalam yang sudah keluar dari dalam diri Allah itu, betul ya? Iya. Menariknya Pak, di Apa yang Yohanes 1 ayat 1 itu Apa yang sebentar. mengatakan bahwa di mana Yesus yang mengatakan bahwa dirinya itu kalam nafsi atau kalam lapsi? Nggak ada, itu kan karangan Nah, ada iya. ditambah-tambah. Iya. Ya beda Yohanes lah. 1 ayat 1 itu jelas Pak ya. Itulah Coba. yang dibicarakan Gimana? sebagai orang Kristen. Kalam nafsi, ya, kalam nafsi itu yang dibicarakan oleh Yohanes di Yohanes 1 ayat 1 itu Pak. Iya. Yang pada di mulanya situ kan adalah kalam firman, Allah firman menjadi itu bersama-sama manusia. dengan Allah. Bentar ya. Kalau berbicara di Yohanes 1 ayat 1 itu Pak, masih berbicara kalam nafsi yang ada di dalam diri Allah itu. Belum berinkarnasi Iya. dalam perwujudannya. Itu Kalau menjadi nanti- manusia atau menjadi Tuhan. Iya, Firmannya sebentar ya. menjadi manusia atau menjadi Tuhan. Iya.
Makanya ketika saya membedakan antara kalam nafsi dengan kalam lapsi, inilah yang nanti bisa dijelaskan di dalam konsep kekristenan. Ya. Apa itu? Ketika masih Yohanes di dalam 1 diri itu Allah Yohanes 1 itu Pak Putra dengerin dulu Mas, ini yang Mas Pion lagi menjelasin, dengar dulu Pak. Ya silakan Mas. Mantap saya banget mau Mas. tanya dulu, Yohanes 1 itu bunyi panjangnya apa? Bunyi kompletnya apa? Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi ini masih berbicara satu kesatuan di dalam diri Allah itu, ya. Keesaan di dalam diri Allah itu. Jadi apa yang ada di dalam diri Allah itu adalah Allah. Berarti ini pertanyaannya. Pertanyaannya itu firman Allah yang menjadi Allah itu yang Allah firmannya Allah Bapa atau firmannya Allah Yesus? Nah, gini ya. Makanya ketika Yohanes 1 ayat 1 ini berbicara sesuatu yang masih di dalam diri Allah, itu pasti adalah Allah, betul ya Pak ya? Logos itu ya, adalah pikiran, kehendak, ya, akal budi. Sebentar. Ya. Kalau begitu jadi logikanya kalau adalah bahwa Allah itu adalah Yesus. Nah, ini ya. Bentar ya, saya mau tanya ke Pak. Nih, sebentar, aku jelasin. Nih baca nih. Nih baca nih Pak Putra. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu baca. Yang berfirman siapa ini? Yang berfirman siapa? Pada mulanya adalah firman. Itu belum keluar Pak, belum menjadi kalam nafsi. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Diulang lagi di ayat kedua. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Siapa nih? Siapa ia ini? Ia ini siapa? Ia ini siapa ini? Iya. Allah ini lah. Ia ini siapa? Iya, Allah bersama-sama dengan Allah. Oke, ulang lagi. Pada mulanya adalah firman. Oke, kita belajar pada mulanya firman adalah firman. Berarti begini. Oke. Pada mulanya. Oke, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nih, Pak. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Baca nih. Siapa yang berfirman? Enggak, saya tanya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Sebentar. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Diurai dengan Nih. Diulang lagi. Enggak, sebentar. Sampai jelas. Jangan ngeyel dulu. Ini gimana Pak? Hanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Baca pada mulanya. Nih, lagi deh dari sini. Pada mulanya bersama-sama dengan tetapi awal itu yang pertama awal itu siapa? Recording by Wayanad Petra. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Iya, pada mulanya firman, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi ketika Allah ada, firman ada. Nah, kita baca lagi. Yohanes 10. Tampilkan. Oke, ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Firman Allah dan Allah adalah satu. Oke Pak Putra. Jadi sebenarnya Yesus itu Bapa juga. Bukan. Yesus itu adalah firman. Nah, siapa yang berfirman? Aku dan Bapa adalah satu. Firman Allah dan Allah adalah satu. Kan gini Pak. Balik lagi. Oke. Kita pakai alat bantu. Kita pakai alat bantu. Misalnya firman itu kita
bahasakan Ini Pak Putra, logikanya gini. Pak Putra, ketika Pak Putra ada pikiran Pak Putra ada nggak? Ada, tapi Ada, ya udah. berbeda. Kok berbeda? Ya. Ya itu kan pikiran saya. Tapi bisa nggak Itu pikiran? nafsi saya. Iya, tapi bisa dibedain nggak? Filnya siapa yang menjadi Tuhan? Muslim ini. Pertanyaan kan itu berarti. Apa yang hendak Ya, dia sudah ngomong bahwa kalau kita aja nggak usah bentar dulu Pak Putra, bentar dulu Pak, biasain dong kita ini yang enak gitu loh diskusinya ya. Jangan cepet ini, Bapak mah langsung mau nyimpulin aja, nggak gitu Pak ya. Jadi persepsinya ada beda banget Bro Jun. Kita kekristenan dengan yang Muslim. Tadi kan dia sudah nyebut Tuhan berkata-kata. Enggak Pak, Nah, kalau kota sama lah. Di Muslim itu firman hanya pengertiannya Tuhan berkata-kata Bro Jun. Beda sama Tuh kita. masalahnya apa? Bahasa Arabnya tidak mampu. Sekarang gini, Bahasa Pak, Arab itu terlalu sebenarnya mudah untuk Bapak menjelaskan nggak pernah apa mau arti kata logos, Pak Putra. Pak Putra berfirman di bahasa Gini, Arab, kok Pak larinya ke berfirman logos? di bahasa aslinya, Pak, di bahasa Yunani itu nggak sama, Pak. Enggak, Coba Bapak kita itu terlalu pendek kita pikirannya, balik lagi seperti yang Pak Pion bilang tadi. Pengertian Jadi, firman begini. dalam menurut Jadi Pak gini. Putra apa sih firman itu? Pemahaman cuma firman itu berkata-kata Berkata. doang, cuma Allah sampai di berkata. situ. Ya. Itulah Allah makanya nggak jadi bakal bahasa, nyampe pikiranmu, jadi gini, Pak. Oke. bahasa Arabnya. Enggak. Sekarang firman itu bahasa mana? Bentar, firman itu Firman apa, itu bahasa Pak Putra? Yunani, Ibrani nggak ada. Enggak, firman itu apa Pak Putra? Berkata, Allah berkata itu namanya Berkata. firman. Oh, Bahasa enggak. Arabnya Allah berkata, Allah Sebentar, pertanyaannya gini Pak Putra. Pertanyaannya begini. Dia tahu itu arti firman Bro Ini kan Jun. bahasa, Iya. Pak. Iya. Ini kan pengertian bahasa. Firman Bentar, nih. adalah Iya. bahasa. Iya sebentar. Ketika Allah tidak berfirman, berarti nggak punya firman. Ya iya. Kalau tidak punya firman. berfirman ya tidak punya firman lah. Nggak punya firman. Kalau Allah- tidak berfirman. Iya, berarti Tadi kan ada tadi kan saatnya Allah pertanyaan nggak kalau punya Allah firman. tidak berfirman, Mutazilah Anda. kalau tadi enggak, pertanyaannya kan begini, kalau Allah tidak berfirman apakah ada firman? Yang enggak ada. Tapi kalau Allah berfirman ya ada firman. Jadi firman itu adalah kata kerja. Bukan subjek. Nah, Bahasa itu. Arabnya, Nah, bahasa itu. Indonesianya Ini firman itu Muslim. kata. Itu Bro Jun, ini Muslim. Ya, Muslim kan kayak Bapak begini. enggak, masa begini kalau membahas sesuatu tidak pengertiannya dulu, pengertian, identifikasi. Ya. Seharusnya itu Iya. dulu, jangan kesimpulan. Firman Ya, apa gitu? Ditanyakan Iya, dulu. itulah dunia Islam ya, yang hanya Itulah Pak akal pengertian. waras. Waras yang gimana? Bukan. Pak Pak Putra, Apa? Putra, translate ke bahasa Indonesia. Tidak cukup menjelaskan Pak Putra. Hmm. Itu Coba yuk buka aja coba di Google. Indonesia Apa? Yunaninya. Gitu loh, Pak. Firman itu bahasa apa? Firman itu Pak, bahasa itu apa? firman itu bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab serapannya, Pak. Nah, berarti kan kita mengartikan bahasa firman menjadi bahasa Indonesia kan? Pak, Pastinya, tapi kan? di makna aslinya, di bahasa Yunaninya kami tidak memaknai sama seperti apa yang Bapak maknai. Gitu loh, Pak. Ngerti nggak?
Jadi apa yang Anda makna firman Pak, menurut Anda logos itu apa? itu artinya tidak cuma sekedar berkata-kata, itu bicara tentang Iya, kecerdasan, Oke, bicara tentang sekarang hikmat. Oke, sekarang saya Itu mau bahasa aslinya, Pak. Makanya Saya kami sekarang menerjemahkannya tidak hanya sesuai dengan Oke. kata-kata doang di bahasa Indonesia, Pak Putra. Kalau Anda nggak tahu, mending kamu nanya, Oke, jangan Yohanes. menyimpulkan. Karena pengetahuan Iya. Anda Karena tidak itu cukup saya banyak untuk tanya. mengetahui Alkitab, Pak. Nalar Anda, logika Anda itu tidak cukup untuk Sudah, Pak, mengetahui yang apa yang namanya- kami sudah ketahui terlebih dahulu, Pak. Tuh. Di abad 1, bahasa Yunani itu jauh lebih maju daripada bahasa Arab dan bahasa Indonesia, Pak. Gitu loh, Pak. Kalau Anda pengetahuan cuma sampai cukup di bahasa Arab, ya udah itu aja yang Anda pahami. Anda nggak akan pernah mampu memahami Enggak, Alkitab dari kita sudut kan pandang ilmu Islam. berkembang lah. Ya nggak berkembang, Pak. Itu Memang kan makna berkembang aslinya ilmu. seperti itu, gitu loh, Pak. Jadi gini, Gimana sih Pak Putra ini? Anda nggak perlu menyimpulkan ilmu itu sesuatu kan yang dari Anda mana tidak saja? pahami. Karena nggak akan pernah ketemu Kan saya jawabannya. tanya. Ya kalau Anda nanya, Tadi kan kita didengarkan memberitakan jawabannya. Anda tentang- nggak usah nyimpulin. Iya. Anda nggak usah mengatakan sesuatu yang Saya Anda kan- tidak tahu. Tadi kan mendebatkan apa arti firman. Saya katakan firman Iya, itu bahasa firman Arab. itu kalau Artinya pakai bahasa kata-kata. Indonesia diartikan itu berkata-kata, Pak. Tapi kalau kita merujuk ke bahasa Kenapa di aslinya, Yohanesnya? firman itu juga berarti kecerdasan, hikmat, pengetahuan Allah, gitu loh, Pak. Di bahasa aslinya, di bahasa Yunani dicari dulu logos. Logos itu artinya apa? Gitu loh, Pak. Anda itu harus cerdas dalam memahami Alkitab, Pak. Kami ini orang cerdas. Ya, tidak seperti Anda. Bahasa Yunani itu terlampau maju, Pak, kalau dibandingin dengan bahasa Arab, Pak. Jauh sekali, Pak. Otak Anda nggak akan cukup mampu untuk memahami bahasa Yunani, Pak. Apalagi bahasa Ibrani. Apalagi bahasa Aramaik. Kamu cuma tahu bahasa Arab aja, gayamu udah kayak tahu semuanya. Gitu loh. Inta maklum kalam Arabik lah, Mafi, Putra. Hah? Inta fikir inta Muslim, inta fikir inta Islam. Anak kalam dahin. Inta maklum kalam Arabik lah, Mafi. Yo. Ayo, Muhammad tabor. Kamu inta Mafi maklum kalam Arabik. Hah? Inta kalam. Ayo dong Pak Putra, balas dong pakai bahasa Arab. Ayo, ngomong. Apa? Ya, lanjut. Ya gitu Pak Putra ya. Jadi mungkin Pak Putra muda ya, tapi ini mah ya namanya juga mungkin. Pertanyaan saya kan begini. Muda. Mau firman atau logos ini? Karena itu kan Yang saya ada tanya, dijelasin, kapan ada loh. Yesus mulai dijadikan Tuhan? Bukan kata Apakah kerja setelah saja. Tuhan berfirman? Bukan Sekarang kata pertanyaannya gini pertanyaan saya gini, kapan Yesus menjadi Tuhan? Setelah Bapak berkata, setelah ada firman, atau setelah disalib? itu kan tadi kan sudah dibacain yang Yohanes 1 ayat 1. Iya, yang Yohanes 1 kan nggak menjawab. Saya tanya, siapa yang berfirman? Kemudian di Wahyu. Kemudian dipadankan Siapa yang dengan berfirman di Wahyu? diri. Dia adalah Alfa dan Iya, Omega saya tanya. bersama-sama. Itu firmannya siapa yang menjadi? Itu firmannya siapa yang Bentar, menjadi jangan Tuhan? makanya kan tadi kan sudah diingetin. Bapak jangan masukkan pemahaman Ingatin agama gimana? Bapak ke Kristen. Beda. Nah, kita kan Tabrakan diskusi jauh. gimana Anda mau mencari murtadin kalau agama Anda hanya untuk orang-orang Saya tertentu. murtadin. Saya murtadin. Di sini banyak murtadin. Barat murtadin. Nah, kalau Anda murtadin, Banyak saya mau murtadin. tanya sama Anda, sholat mayit itu berapa rakaat? Ini sosok ini aja. Sholat jenazah berapa rakaat? Ora tahu, Bentar Pak, dulu, soalnya bentar. ora tahu sholat. Kalau murtadin nggak bisa sholat jenazah, gimana jadi murtadin? Yang lalu udah berlalu, dibuang, nggak ada pentingnya, Pak. Ngapain murtadin suruh nginget-inget zaman dulu? Nothing happen. Loh, oh itu. Ada yang ngapain lagi? harus bersosial kan. Salah satu bentuk sosialnya kan dia harus bisa menyolatin kalau ada orang meninggal. Ya, Pasti tahu lah. ya ngapain lagi kalau Saya- keluar dari Islam? seperti nanti saya mau orang? masuk, Ada-ada saya aja, mau- Bapak, Mak. Seperti saya mau masuk ke rumah, seperti gini, saya bersosial, saya mau masuk ke rumahnya orang Sunda. Pas Maksain, aduh.
tempat pelarian Koten itu tempat pelariannya kriminal. Dia bakar tempat ibadah. Kriminal yang mana? Malah Kriminal Anda yang terima. mana? Kriminal yang mana? Itu di YouTube Saifuddin Ibrahim pembakar, Ikin pembakar. Siapa? Yusuf, Mana Pak? banyak Datanya sekali mana? yang- Datanya mana? Datanya mana? Ikin Iya. Yesua Iya. tinggal di YouTube pembakar gereja murtadin. Wah, banyak sekali. Terus apa Jadi, masalahnya Pak? Umat Islam tahu kenalnya, umat Islam itu kenal. Iya, masalahnya apa? Yang murtadin itu latar belakangnya adalah dia pembakar gereja yang kemudian membuat kelompok namanya murtadin supaya aman. Dia Sejak posisinya. kapan? Itu dalilnya di mana? Sampai itu dapat informasi Bukan dari dalil, mana? itu persepsi saya. Nah, Jadi kamu yang nggak pakai itu persepsi saya. Jadi persepsi jenengan sama juga persepsi ngomong Mantap. Pak. Wih, persepsi wong saya begini, pinter. Pak. Jadi Berarti itu orang-orang Kristen Pak, itu justru mengamankan orang-orang kriminal. sampean Sebenarnya. urusi ae santriwati sing dipangan karo Pak Ustadmu iku lho. Pak. Urus ono ae iku, Pak. Wis urus ono ae itu iku. begini, Pak, cara memahami agama. Nah, itu. saya kira dibalik ngono gak Di gelem. kitabnya bagaimana? Di kitabnya Ayo. bagaimana? Iya kan? Di Kitabnya kitab gimana, kan Pak? dilarang soal di Islam Ya, nggak kitabnya ada yang gimana? namanya zina. Di Islam kan dilarang. Nggak ada zina. Kalau ada orang Zina itu orang apa? yang- Bentar Pak, sebentar. Pengertian kata zina itu apa? Menurut sampean apa zina itu? Iya. hubungan suami istri yang tidak bertanggung jawab, yang Loh. tidak dinikahkan. Semua secara hubungan Islam suami itu istri pasti adalah bertanggung jawab, Pak. Semua hubungan suami yang istri pasti tidak bertanggung dinikahkan jawab. sesuai dengan yang tidak dinikahkan sesuai dengan syariat Islam itu Lah, adalah zina. Muhammad itu nikah dengan Zainab itu apakah melalui syariat? Ora. Ya iyalah. Nehi. Ya iyalah. Dia kan Dengan menantunya dia itu, melamar. gimana? Dia melamar. Siapa yang melamar? Siapa Terus yang melamar? dinikahkan ada Siapa yang menikahkan? Itu Siapa yang kan menikahkan? dinikahkan. Saya nikahin Pak. Aduh, gundulmu, Pak. Kamu itu nggak ngerti Sopo, sejarah Pak? ternyata, Pak. Pak, sing nikah niki nganu lho, Pak. Jibril. Gusti Allah. Jibril lho, Pak. Sampai Iya. kali gitu. Nggak ada Ya. di dalam budaya Arab, Pak, yang namanya nikah itu pasti minta. Ini loh Pak, tak kasih datanya Pak ya tentang bagaimana sebentar, si Nabi ini sebenarnya sudah berzina dari awalnya karena dari ada mau Putra ngebantah Mana? bodoh amat. Pokoknya Mana ini ya? datanya, silakan Mas. Buat hiburan Kalau Pak ini. Putra ngebantah, berpolemik terus. Yang sebenarnya kan begini, sebenarnya jelas-jelas dengan adanya keputusan LGBT itu kan Iya. sebenarnya udah jelas bahwa Iya. Anda itu Kalau melegalkan LGBT. Nah, Iya. kalau nabi yang LGBT gimana, Pak? Dua begitu, Bapak Nabi nggak yang bisa LGBT ngebedain gimana? mana oknum, Hah? mana ajaran agama. Itu gereja, Pak. Gereja itu gereja-gereja di Eropa. Kalaupun Iya, itu gereja, kitabnya tidak mengajarkan, bukan pendeta. Pak. Hah? Tapi kalau nabinya yang LGBT gimana, Pak? Itu pertanyaan. Mikir. Mana? Itu kan hanya Pak. Mana Tapi ada tidak nabi apa-apa. Di suruh Indonesia bapaknya aja suruh banyak ngemot lho, Pak. toolnya anaknya. Kuwi santri sing disodomi ku piye iku, Pak? Kok Eropa, Indonesia itu adalah lho. orang-orang Kristen. Tetanggamu lho Orang-orang aja. Kristen yang menyamar menjadi guru, Pak. Ya, menurut siapa Iya. narasi saya? Ah, Hal ini hal datanya mudahnya, Pak. hal Pak, mudahnya. ini Setiap datanya, Pak. ada orang Ya, Kristen dibaca di tuh Pak, datanya. ada konstitusi. Fokus. Ya, kita fokus ke data ya. Bagaimana Hmm. tadi kita ingin mengidentifikasi bentuk perzinahan itu seperti apa. Nah, Nabi ini Pak, ya maaf ya, Nabi Anda itu terlalu mata keranjang. Ya. Jadi dia itu menginginkan bahkan Mana mata menantunya- keranjangnya? Mana? Ya sebentar Anda ya. tunjukkan mata, Iya. mana Iya, pernyataan sebentar. Anda di data mana? Iya. Ya kita lihat jangan asumsi biodat dulu dong. sebentar ya. Ini kita melihat dari Zainab Ya. binti Jahsy ini siapa? Ini adalah istri dari Syed ya. Berarti dia Ya. anak menantu dari Nabi ya. Betul ya. Ya.
Nah, kita lihat Hmm. datanya di sini, Pak ya. Kita lihat. Zainab binti Jahsy ini adalah sepupu Nabi Muhammad dan awalnya merupakan istri dari anak angkat beliau yaitu Zaid bin Harith ya. Menurut Aisyah yang merupakan istri favorit Ya. Nabi, Zainab memiliki kecantikan yang setara. Dilaporkan oleh At-Tabari Ya. bahwa pada suatu ketika Nabi ya, Nabi Muhammad ya, itu apa? Ya, mencari Zaid ke rumahnya. Namun Ya. Nabi hanya menemukan Zainab yang terburu-buru mengenakan pakaian seadanya. Ini pakaian transparan Ya. ya, Pak ya. Yang pakaian Ini rumahan ya bisa siapa? jadi Begini, daster. oke. Sebentar, Pak. Udah Sebentar. tunggu Ya, kita narasi dulu, ya. dengerin. Nanti ngeyel lagi. Nabi pun berujar, terpujilah Allah yang Maha Kuasa, terpujilah Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Kenapa Muhammad mengatakan seperti Itu itu? kan ada penjelasan Halo, 26. Bang. Iya, nanti saya jelaskan. 26 Nah, apa itu? iya, Nah, sebentar. gini. Stop Sepulangnya di sini, ya, stop di sini dulu. Nah, terusin Ya. dulu. Stop di sini ini dulu. sebentar ya. Kita lihat Stop di sini dulu. Saya mau tanya, ini kalau ini ada ya. orang di rumahnya pakai daster, itu salah apa tidak? Sebentar ya. Jadi sepulangnya Zaid, Zainab pun menceritakan peristiwa ini kepadanya. Mengetahui hal tersebut, Zaid pun bersegera ke rumah Rasulullah dan menanyakan, apakah beliau menginginkan Zainab? Maka ia akan segera berpisah dengannya. Namun Rasulullah berkata kepada Zaid, pertahankanlah terus istrimu. Tetapi di sini narasinya, Ya. walaupun di dalam lubuk hati sang Rasul menginginkan Zainab. Siapa yang tahu hatinya, lubuk hatinya Rasul? Greges. Nah, kita lihat Saya mau tanya, referensi dari ini, penulis Pak, ya. ini Datanya ya. Datanya. penulis ini Kita lihat bohong. sebentar ini. Iya, kalau Mana penulisnya ada bohong, kita penulis yang lihat tahu data dari lubuk hadisnya. Nah, Sebentar, Pak. kita pakai Sebentar, ini logika ada aja. hadisnya Mana ya. ada orang yang Sebentar, tahu sebentar ya, Pak. lubuk hatinya seseorang? Ya. Iya. Masa Sebentar ditulis? ya, Pak. Ini sebentar, Pak. Ini ada rujukan angka 7, 8, 9 dan 10. Ini menunjukkan data-data langsung dari hadis dan Mana riwayat-riwayat ada? ya, Pak. Anda jangan Iya, Anda sebentar saya klik, ngawur. Pak. Sebentar 7, saya 8, 9, klik ya. 10 Angka itu tidak 7 ya. mengatakan tentang Sebentar. lubuk Sebentar, hati sebentar, tadi. Iya, sebentar ya. Kita lihat, Ya. kita klik datanya. Ya, Ini ada di tafsir Ajalalain. coba. Ya. Apa itu tafsirnya? Tafsir Ya. Ajalalain, Apa sebentar ya, isinya? Pak ya. Iya, sebentar. Apa? Ada di Ya. tafsir Ajalalain. Ah, rungokke. Ya, Juga apa ada di isinya? tafsir Ibnu Abbas. Ya. Ya. Ada di tafsir Ibnu Abbas. 9-nya Sahih Al-Bukhari 7420. Ini sama, pernyataannya sama. Ya. Nabi memang menginginkan itu. Ya. Mana ada tafsir ini kan hanya catatan, ini footnote. Tapi Ini memang logikanya mana ada penulis? Iya ini data. Tapi bukan Iya. data yang mengatakan isi hati Rasulullah. Nggak ada. Mana Memang seperti itu. logika saja. Logika saja. Mana ada penulis yang mengetahui isi hati orang? Ini berarti ada di surat Al-Asyab. Surat Al-Asyab itu surat Mau- berapa, Pak? Saya mau tanya kepada Anda, Bentar, pernah ada nggak Surat orang Al-Asyab tahu itu tentang surat isi berapa? hati orang? Yesusmu tahu nggak isi hati orang? Ngerti. Loh, Tuhanmu tahu Yesusku nggak isi ngerti, hati orang? Pak. Isi hatimu Ya, aja Yesus Yesusku Nah, bisa. ngerti. ibu jangan terlalu ibu, Ya Tuhan. ibu jangan terlalu yang kelihatan lah. Ini ya, jadi ini Apaan? kacau Ya, ini. karena Yesus Tuhan. Ya benar kata Saya mau- gambar. Saya mau tanya, itu penulis mengatakan isi hati, lubuk hati seseorang itu Logis karena dia merujuk pada tafsiran-tafsiran. mana ada orang tahu hati orang, Pak, Pak? sing boleh diparani Ngawur Tuhan itu. Yesus sing mengkirik termerinding boleh nggak, Pak? Ada yang bisa bukain ini nggak? Yesus aja nggak tahu isi hati orang. Sebentar, teman Pak, ya. berarti Saya mau tanya, berarti Yesus penulisnya tahu nggak bohongan isi semua hati itu orang? Pak, penulisnya berarti Pak nggak tahu isi hatinya Pak. Iya, Pak Nino. Anda tidak Pak itu. Oh, berarti Tulisan hadis ini, kabeh tulis- korowan ya Pak ya. Karena Bohongan itu- semua ya Pak ya. Saya katakan begini, otaknya orang itu tidak waras Loh. karena apa? Tidak teliti. Tidak teliti, tetapi hadis ini diulang-ulang dari Sofyato, Saifuddin ini semuanya Emang pada kenyataannya pada begitu? salah satunya. Sebentar. Di situ kok repot. Sahih satunya Al-Bukhari ada 7420. Iya, Pak, 7420 Sahih itu Al-Bukhari apa? 7420 itu membuat pernyataan yang seperti itu. Memang Nabi menginginkan dari Mana awalnya. ada? Ini hanya footnote.
tidak Silakan ada yang teman. menceritakan bahwa Nah, tidak ada yang menceritakan bahwa si penulis ini tahu lubuk hatinya Rasulullah. Tidak ada. Ini ada catatan Pak, nomor. sebentar. Al-Ahzab itu surah keberapa, Pak? Yang saya Al-Ahzab itu tanyakan surah keberapa? adalah Jawab itu. mana bukti seseorang Al-Ahzab tadi. tahu Panas tentang dia. isi hati orang. tadi aja ya Mana itu yang ada ayat orang 37. tahu isi hati orang. Ya. Kok Al-Ahzab mek mulut Ya, kaya yang ayat entut 37 kebentel bukan solehan. hadis. Sering kok mek ngono. Ibu, kalau mau dapat terus puluhan jangan kelihatan bodohnya. Al-Ahzab 37 tadi dibukain aja tuh Mas biar Iya, Al-Ahzab 37 ya, sebentar ya. ayat 37 Al-Ahzab Ada 37. datanya. Ya, Al-Ahzab 37. Iya. Itu ada di ini ya, ada di ajalah lain yang lebih mudah ya. Ajalah lain Al-Ahzab itu surah keberapa, Pak Putra? Al-Ahzab. Ya, surah keberapa Pak Putra? Sudah, Berapa, Pak? Oh, bentar. gampang di Google. Nomor berapa Pak Putra Al-Ahzab? Al-Ahzab itu nomor berapa, Pak? 39 ya. Aduh. 39. Bentar ya. Al-Ahzab itu surah keberapa? Pak Putra. Kok lupa toh? Pak. Umat Pak hafalan kok lupa Putra ya? ki apa ngerti dah. Ngertine yo mek nyuplak-nyuplik terus bulet kaya entut kebetel soalé hansip. Ora ngerti. Wes padha ae. Pak Putra. Awake dhewe kok melu gendeng. Nah ngurusi iki. Pak, nabinya lirak-liri lho, Pak. Sampai dia itu apa? 9. Jangan disamplok malaikat. Keluar. Meneng Berapa? ae. Al-Ahzab itu surah berapa tadi? Nanti wonge oh disamplok malaikat. Wonge nanti minggat, wonge kenapa? metu. Al-Ahzab Samplok 37 Mas. Ya, Al-Ahzab itu surah berapa itu? Disamplok malaikat ya. Tablok malaikat. Pak Putra samplok malaikat. Siapa ngerti wonge langsung stroke loh. Kita tidak tahu keadaannya saat ini. Bibirnya marah-marah mencar-mencar piye jan. Ayo, kita nggak tahu loh saat ini. Koyone. Lah iya. Lah tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tamu tak diundang pulang tak diantar jalan. Ini lah jalangkung. Jalangkung Tapi KUA. ini terapi otak loh. Ini membuat terapi otak, iya toh. Ya. Aku enek Pak Putra iki demenku demen gojloki gitu. Gak tahu saya karo Pak Putra iki. Karena aku Hilang si Putra tadi itu. disamplok Si Putra malaikat hilang. Pak iki saiki Wis kabur. kejang-kejang. Wes kabur. MGTS Asik toh enek Pak PRPR. Putra, terapi otak, Minggat sak paran-paran terapi sudah. otak. Disamplok malaikat. Saatku. Ngomongin perpuluhan kayak dia tahu aja perpuluhan itu apa. Dia itu nggak tahu Pak, sebenarnya dia itu cuma lihat-lihat di YouTube gitu loh, cuma jiko Iya. ambil sebat itu. Makanya kalau Pak sama Putra ini jangan serius. Enggak, Seperti memang. wajahnya. Iya, kita Yang tahu, betul. cuman kita lama kayak gini aku seneng ya ngerjain ini. Jo, iya kan, bener kan, seneng kan? Itu bisa terapi otak ini loh, lucu gitu loh. Kadang-kadang kan kalau ada Pak Putra kan, kalau nggak dikasih masuk toh, hanya ini tadi dikasih masuk. Biasa Dia udah emosi duluan ya. hanya nggak dikasih masuk. Aku udah pasang kuda-kuda kalau berani dia ngomong Gara-gara soal gedesternya. cebak-cebok, awas lu. Ini kan apalannya cebak-cebok. Putra. Lucu Putra. Nah, saya sih pertanyaannya Tadi itu mau diarahin ke kalam nafsi sama kalam lapsi. Kalau kalam nafsi itu kalam firman yang masih di dalam diri Allah itu sendiri sebelum keluar berubah menjadi
suatu kata, bentuk kata atau yang dijadikan sebagai suhuf, pembukuan yang tertulis. Jadi Yesus Kristus itu ya sebelum inkarnasinya, prainkarnasinya yang ilahi itu di dalam diri Allah itu, dia adalah kalam nafsi. Gitu. Apa menahi? Ya baru gayanya. Coba sebutin ayat ini, sholatin mayit berapa rakaat? Yalah, ngomong aja wong aku ora tau salat aku ngono. Gayanya. Azab nomor 39. Dia itu nggak pernah sholat, Pak Putra itu. Ya iya, dari dulu juga udah sering disinggung itu, Mbak. Iya. Udah sering disinggung itu, Mbak. Nggak pernah sholat. Iya, lagi debat begini, pas lagi azan maghrib, masih di sini. Masih aja nongkrong. Iya toh? Iya. Orang-orang seperti itu, ya orang kuwi. Iki S3 loh dia itu. S3, S-teler, S3. Sudah ditabuk malaikat. Sudah pergi Brojun dia. kemana tadi Brojun itu ya? Hilang Brojun. Hilang. Brojun.